Bicara soal status imam besar, Rizik mau provokasi terselubung, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Awal mulanya saat jaksa menanggapi pledoi Rizik, jaksa menyindir keras sikap Rizik yang tak patut dicontoh. Begini ucapannya saat itu, kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanyalah isapan jempol belaka, kata jaksa. Rizik menanggapi soal sebutan imam besar hanya isapan jempol. Dia mengaku tidak tersinggung. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos, serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, kata Rizik. Ngakunya sebagai imam besar dianggap berlebihan. Kenapa tidak ditegur pendukungnya agar jangan menyebutnya dengan sebutan imam besar? Bilang saja senang dan bangga dipanggil begitu, ketimbang pura-pura tak mau tapi kepingin banget. Orang yang low profile dan rendah hati itu ketika dipanggil dengan sebutan yang besar biasanya akan menolak dan meminta agar jangan dipanggil dengan sebutan itu. Rizik mengaku tak tersinggung jaksa ragukan sebutan imam besar itu, tapi dia khawatir umatnya menganggap pernyataan itu sebagai tantangan sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan mengepung pengadilan untuk menyaksikan langsung sidang putusan pada hari Kamis depan. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati, jangan menantang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di mana pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan JPU, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru, katanya. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU, sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Maka saya lebih tidak bisa membayangkan lagi. Sekali lagi, nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya. Hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian, katanya. Ini bisa nggak disebut provokasi terselubung? Atau ini adalah kode yang diberikan kepada para pendukungnya untuk berbuat sesuatu yang sifatnya intimidasi dan tekanan, agar hakim merasa tidak nyaman dan memilih bermain aman yang menguntungkan pihak Rizik. Di mana unsur hinaan tersebut? Saya rasa tidak. Yang disebut jaksa adalah merujuk pada Rizik. Kalau pendukungnya menganggap itu hinaan, itu karena mereka memang gampang tersulut emosinya. Mereka memang gitu kan? Digesek sedikit langsung ngamuk dan kalap. Ngakunya paling suci, tapi kelakuan kebalikannya. Kalau mereka merasa terhina, ya itu urusan mereka. Tapi kalau mau bikin rusuh, nah ini memang niatnya mau bikin keributan. Ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pendukungnya tak akan bernyali lagi. Rizik bisa diancam dengan hukuman yang lebih berat jika berbuat onar lagi. Justru itu yang ditunggu kan? Rizik ditahan lebih lama adalah harapan banyak orang. Mereka terlalu arogan. Waketum MUI sendiri mengatakan sah-sah saja Rizik disebut imam besar. Tapi imam besar di FPI, di organisasinya saja. Tapi bagi pendukung Rizik, dia adalah imam besar semua umat. Apa tidak berlebihan tuh? Surga seolah milik mereka sendiri, memvonis orang masuk neraka dan surga seenak jidatnya. Berarti perkataan jaksa memang ada benarnya. Ucapan Rizik ini seolah ingin menantang, atau mungkin bisa disebut provokasi halus. Yakin mau menantang? Jangan sampai pemerintah ambil tindakan tegas, lalu teriak kriminalisasi ulama, padahal mulut sendiri tidak bisa diatur. Jangan sampai pendukung ditindak tegas lalu teriak HAM, padahal kelakuan mereka kayak orang tak berpendidikan. Harusnya hakim sudah bisa melihat gaya Rizik dengan sangat jelas, bukan? Bagaimana menurut Anda? Keren. 2 jempol buat jaksa yang berani sindir telak pledoi Rizik. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Setelah Rizik membacakan pledoi beberapa waktu lalu, sekarang giliran JPU menanggapi melalui replik. Saat membacakan pledoi, Rizik secara membabi buta menyeret beberapa nama dan melempar tudingan kemana-mana, mulai dari Ahok, Deddy Sregar, Ade Armando, Abu Janda, hingga tuduhan serius kepada Dias Hendro Priyono terkait penembakan 6 laskar FPI. Jaksa membantah itu semua dengan mengatakan tidak nyambung, emosi tanpa kontrol dan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, kata jaksa.
Di antaranya perkara Ahok juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar. Selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono dan semuanya tidak ada nyambungnya. Katanya lagi, yang paling keren adalah saat jaksa menyindir telak hingga membuat Rizik atau mungkin merasa sangat malu dan shock. Baru kali ini, saya melihat jaksa sekeren ini, lebih berani dan galak membalas balik. Tidak takut dengan nama besar Rizik padahal nyali kecil. Hehehe. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus. Masalah yang dihadapinya, bijak secara hukum dan beriktikad dalam menghadapinya dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa, dengan kata-kata yang tidak sehat, yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa. Jaksa mengatakan Rizik sembarangan menuding jaksa dan sejumlah tokoh. Jaksa juga menuding Rizik sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala iblis mana yang merasuki. Sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi. Katanya, kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka. Imbuh jaksa. Imam besar hanya isapan jempol belaka. Good statement. Izinkan saya berikan 2 jempol buat jaksa ini. Berani, tegas, dan tidak takut dengan intimidasi dan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya dan pendukungnya. Jarang-jarang kita bisa menjumpai orang yang tidak takut dengan tekanan massa dan berani membela konstitusi. Berani galak juga memang ada yang salah. Beginilah seharusnya aparat penegak hukum. Salah, tetap salah. Mau dia itu ulama kek, pemuka agama kek, imam besar kek, atau Rizik yang cuma berani sembunyi di balik pendukungnya, tidak takut mengatakan seseorang bersalah juga memang bersalah. Berani berkata pedas juga memang begitu kenyataannya. Tidak menciut dan main aman karena takut dengan tekanan massa. Rizik ini adalah contoh tokoh yang selalu lupa bercermin, mengaku imam besar, sok suci, surga seolah hanya milik kelompoknya, tapi kelakuan sangat terbalik. Rizik ini merasa paling benar sendiri, sehingga dia dengan seenak jidatnya menyalahkan orang lain. Bahkan dia selalu menuding orang lain berbuat salah, tapi tidak dihukum. Kemudian dia dengan seenak jidatnya membandingkan dirinya kenapa dihukum padahal kesalahannya jelas dan nyata. Memaksa yang tidak bersalah dihukum, begitulah kira-kira pembelaan konyolnya di persidangan. Dia merasa paling benar, padahal kelakuannya lebih parah dan lebih hancur. Lebih hancur lagi banyak yang menjadikannya idola dan panutan. Lebih gila lagi, pendukungnya tak pernah melihat secuil kesalahan pun dari Rizik. Membela mati-matian meski salah, bahkan mereka rela berbuat rusuh dan onar demi membela. Lihat saja pendemo yang memaksa masuk ke balai kota Bogor demi menuntut pembebasan dari Rizik. Lihat saja pendemo yang ngamuk-ngamuk di luar ruang sidang Rizik. Apakah mereka punya sopan santun? Katanya beragama. Apakah mereka punya adab dan etika? Dan yang terpenting, apakah mereka pernah berpikir kalau kelakuan mereka sangatlah menjijikan? Baik Rizik maupun pendukungnya sama saja. Memang begitulah kenyataannya. Persis seperti yang digambarkan jaksa di atas, tepat dan menusuk langsung ke inti permasalahan. Jaksa model begini patut dipertahankan dan bila perlu diberi penghargaan. Pernyataannya sudah mewakili ungkapan hati banyak orang yang